Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Febriani dengan NPM 202214500055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya, serta penyalahgunaan iptek. Selanjutnya, pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme adalah suatu konsep atau pendekatan yang mengakui, menghargai, dan menerima keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang lainnya dalam suatu masyarakat. Hal ini melibatkan pengakuan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki nilai, norma, dan tradisi yang berbeda. Dalam konteks multikulturalisme, penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, menghormati perbedaan, dan mempromosikan pemahaman antar budaya untuk mencapai harmoni sosial. Kemudian manfaat multikulturalisme. Yang pertama itu harmoni sosial. Harmoni sosial ini memungkinkan terciptanya hubungan yang harmonis antar berbagai kelompok, etnis, agama, dan budaya. Hal ini mengurangi resiko konflik sosial dan meningkatkan kehidupan bersama yang damai. Kemudian yang kedua, pemahaman antar budaya. Pemahaman antar budaya ini mendorong pemahaman yang lebih baik antar individu dari latar belakang yang berbeda. Ini membuka pintu untuk meningkatkan toleransi dan mengurangi stereotip. Kemudian yang ketiga, keuntungan ekonomi dan keberagaman. Keberagaman budaya dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi, misalnya melalui promosi pariwisata, budaya, atau pengembangan industri seni atau kerajinan. Dan juga keragaman budaya dapat menjadi sumber inspirasi untuk kreativitas dan inovasi. Melibatkan berbagai perspektif dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif dalam berbagai bidang. Kemudian, tantangan dalam mengelola multikulturalisme. Dalam mengelola multikulturalisme melibatkan sejumlah aspek yang perlu diatasi untuk mencapai harmoni dan keberagaman yang berkelanjutan. Beberapa tantangan tersebut yaitu yang pertama, potensi konflik budaya. Hal ini perbedaan budaya, nilai, dan norma dapat menyebabkan konflik dan ketegangan antar kelompok. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang bijaksana untuk mendorong dialog dan pemahaman. Kemudian yang kedua, stereotip dan prasangka. Adanya stereotip dan prasangka terhadap kelompok tertentu dapat menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang sehat antar budaya. Pendidikan dan kesadaran dibutuhkan untuk mengatasi stereotip ini. Dan yang ketiga, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Tantangan dalam memberikan kesempatan yang setara bagi semua kelompok dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya. Selanjutnya, pengertian pluralitas. Pluralitas ini merupakan suatu konsep yang mencakup keberagaman, perbedaan, dan koeksistensi berbagai unsur atau elemen dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Istilah ini memiliki akar dari kata plurality yang berarti banyak atau beraneka ragam. Dalam konteks sosial dan budaya, pluralitas merujuk pada keberagaman yang mencakup aspek-aspek seperti suku, agama, budaya, bahasa, dan nilai-nilai. Kemudian, aspek-aspek pluralitas. Pluralitas budaya mencakup sejumlah aspek yang menggambarkan keberagaman dalam suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek utama pluralitas budaya. Yang pertama itu etnis dan suku bangsa. Pluralitas etnis mencakup adanya berbagai kelompok etnis atau suku bangsa dalam suatu wilayah atau negara. Keberagaman ini terlihat dalam perbedaan bahasa, adat istiadat, pakaian tradisional, dan karakteristik unik lainnya. Yang kedua, agama. Pluralitas agama mencakup keberagaman dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Masyarakat pluralistik mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menjalankan agamanya dengan damai. Yang ketiga, bahasa. Keberagaman bahasa menunjukkan adanya berbagai bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Pluralitas bahasa mencerminkan suatu lingkungan di mana multilingualisme dihargai dan diakui. Yang keempat, pendidikan. Pluralitas dalam pendidikan mencakup inklusivitas terhadap berbagai tradisi pendidikan serta pengakuan akan keberagaman siswa. Kurikulum yang mencerminkan berbagai perspektif budaya mendukung pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Dan yang kelima, gaya hidup dan kebiasaan makanan.
Pluralitas gaya hidup mencakup perbedaan dalam norma-norma sosial, pakaian, dan kebiasaan sehari-hari. Keanekaragaman dalam masakan menciptakan pengalaman kuliner yang beragam. Kemudian, tantangan dalam mewujudkan pluralitas. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam upaya menciptakan masyarakat yang pluralistik melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Berikut adalah beberapa tantangan dalam mewujudkan pluralitas. Yang pertama, diskriminasi dan prasangka. Tantangan utama adalah adanya diskriminasi rasial, etnis, agama, dan gender. Prasangka terhadap kelompok tertentu dapat menjadi penghambat terbentuknya masyarakat yang benar-benar inklusif. Yang kedua, ketidaksetaraan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dapat menciptakan divisi sosial yang mempersulit integrasi masyarakat pluralistik. Kesenjangan ekonomi dapat merugikan kelompok tertentu dan memperburuk ketegangan sosial. Yang ketiga, konflik identitas. Tantangan muncul ketika individu atau kelompok merasa terancam oleh identitas atau budayanya yang mungkin dianggap minoritas. Yang keempat, kurangnya pendidikan tentang pluralitas. Tantangan ini terkait dengan kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai keberagaman budaya. Pendidikan yang tidak memadai dapat menghambat upaya membangun kesadaran tentang pentingnya pluralitas. Dan yang kelima, ketidaksetaraan hukum. Hukum yang tidak mendukung kesetaraan dan perlindungan hak-hak individu dari berbagai latar belakang dapat menciptakan ketidakadilan. Selanjutnya, keragaman budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau menampilkan keragaman budaya yang luar biasa. Keragaman ini tercermin dalam aspek-aspek seperti bahasa, agama, adat istiadat, seni, dan kuliner. Kemudian aspek-aspek kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa dan etnis. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku dan lebih dari 700 bahasa daerah. Meskipun bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia, keragaman bahasa daerah mencerminkan kekayaan etnis dan budaya. Suku-suku besar seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan masih banyak lainnya memiliki kekhasan budaya dan bahasa mereka sendiri. Ini menciptakan lanskap multietnis yang unik. Yang kedua, agama. Indonesia juga dikenal dengan toleransi beragama. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tetapi terdapat pula minoritas besar yang menganut agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Keberagaman agama ini tercermin dalam berbagai ritual keagamaan, perayaan, dan bangunan ibadah yang tersebar di seluruh Nusantara. Yang ketiga, adat istiadat dan seni. Setiap suku dan daerah di Indonesia memiliki adat istiadatnya sendiri yang mencakup tradisi pernikahan, upacara kematian, dan ritual keagamaan. Seni dan kerajinan tradisional seperti batik, wayang kulit, tari, dan ukir kayu menjadi bagian penting dari identitas budaya masing-masing daerah. Yang keempat, kuliner. Indonesia juga mencerminkan keberagaman budaya. Makanan khas dari setiap daerah memiliki citra rasa dan bahan-bahan unik, seperti rendang dari Sumatera Barat, sate dari Jawa, nasi goreng dari Jakarta, dan masih banyak lagi. Keberagaman kuliner ini menciptakan sensasi rasa yang beragam dan memikat. Dan yang kelima, keragaman geografis. Selain keberagaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman geografis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari dan budaya lokal. Mulai dari pegunungan, hutan tropis, hingga pantai yang indah, setiap daerah menampilkan ciri khas geografisnya sendiri. Secara keseluruhan, keberagaman budaya di Indonesia menciptakan panorama budaya yang kaya dan menarik. Meskipun berbeda-beda, keberagaman ini merupakan kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan iptek. Dampak langsung dari kemajuan iptek dan kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas. Memang iptek diciptakan dengan tujuan untuk memberikan berbagai kemudahan dan memperingan beban pekerja manusia yang tadinya sangat melelahkan menjadi ringan. Namun, dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat mengakibatkan masyarakat semakin terbuai karena mereka hampir tak sadar bahwa ternyata dirinya telah berada
dalam situasi pada pola hidup konsumtif, hedonistik, dan materialistik. Selanjutnya, dampak negatif penyalahgunaan iptek, yaitu yang pertama dalam bidang informatika. Dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui internet, maka kejahatan pun semakin banyak terjadi. Misalnya, pembobolan bank, penyebaran hoaks, dan lain-lain. Yang kedua, dalam bidang industri. Dengan kemajuan dalam bidang genetika dan biologi reproduksi, maka penyalahgunaan cloning atau rekayasa genetika yang melanggar kodrat semakin mungkin dilakukan. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Kompetisi yang ketat dalam era globalisasi membuat pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan terus bertambah. Yang keempat, dalam bidang sosial budaya. Terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, serta pola interaksi antar manusia yang berubah menjadi lebih tertutup dan individualis. Yang kelima, dalam bidang lingkungan. Terjadi kerusakan lingkungan, misalnya akibat nuklir, polusi udara, air, dan tanah. Efek rumah kaca yang dapat berdampak pada gangguan kesehatan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.